Shalom, saudara kasih Tuhan, kembali kita pagi ini dalam renungan pagi. Dan harapan saya saudara diberkati Tuhan. Dan kita tetap membahas tentang mahkota kehidupan. Kemarin kita bicara tentang bertahan. Dan pagi ini kita akan bicara tentang yang lain. Kita akan baca lebih dulu ayatnya di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi saudara mengasihi Tuhan, kita harus bertahan dalam apa? Dalam pencobaan. Mungkin saudara berpikir pencobaan yang bagaimana? Di dalam Alkitab ada dua kata pencobaan, khususnya dalam perjanjian baru, dan hanya sekali saja ditulis di perjanjian baru dengan kalimat pairaso. Pairaso ini ditulis ketika Yesus dicobai, seperti ini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Kata dicobai ini menggunakan kalimat pairaso, yang artinya dia dicobai bukan untuk berbuat jahat, tapi dia dicobai untuk supaya tidak taat. Diuji akan kesetiaannya. Ini berbeda, dan itu hanya ditulis sekali saja. Tetapi, saudaraku, ada kalimat yang lain tentang pencobaan, yang ditulis dengan bahasa yang lain, yang berkata seperti ini, peirasmos. Dan kalimat ini juga ditulis di dalam Yakobus, juga ditulis di dalam firman Tuhan Matius 6 ayat yang ke-13, dikatakan demikian. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kalimat pencobaan di sini menggunakan pairasmos, yang artinya kita ini dicobai di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, bagian yang lemah. Kita dicobai. Iblis tahu bagian yang lemah dalam hidup kita ini, disitulah yang dicobai. Itu menggunakan pairasmos. Jadi saudara mengasihi Tuhan, setiap kita ini dicobai dalam hidup kita, yang bagian kita yang paling lemah itu dicobai. Dan jadilah saudara mengasihi Tuhan, setiap kita ini harusnya sadar bahwa dalam hidup kita ini ada bagian yang lemah. Dan kita mesti bisa bertahan, tidak jatuh di bagian yang lemah, di bagian pairasmosnya, bagian lemah, di bagian cobaan, dan mungkin berbeda. Bagian yang lemah saudara berbeda dengan bagian yang lemah daripada saya. Semua berbeda. Dan saudara harus mengerti hal ini, dan saudara mesti bisa bertahan. Kalau kita tidak bisa bertahan di bagian yang paling kecil, yang paling lemah, titik yang paling lemah, itu akibatnya fatal. Jadi saudaraku, kasih Tuhan, saudara mesti sadar, kata pencobaan dalam Yakobus ini ditulis jelas dengan kalimat yang disebut dengan pairasmos. Dan saudara harus mengerti bahwa hal ini sangatlah penting. Siapa bagian apa yang paling lemah kita? Itu banyak, saudara kasih Tuhan. Saudara harus mengerti. Dikatakan Yakobus 1 ayat ke-14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dipikat olehnya. Diseret dan dipikat olehnya. Jadi, saudara mengasihi Tuhan, setiap kita mesti sadar bahwa ada bagian lemah dalam hidup kita. Mesti kita bisa bertahan dalam pencobaan. Kita bisa bertahan dari bagian kita yang lemah. Supaya apa? Kita mendapatkan mahkota kehidupan. Jadi saudara mengasihi Tuhan, setiap kita pasti ada bagian titik yang paling lemah saudara miliki. Jangan saudara berkata bahwa saya adalah orang hebat. Tidak. Di dalam hidup kita ada bagian yang paling lemah. Titik-titik kelemahan. Dan setiap kita harus menjaganya. Dan tidak jatuh di situ. Supaya mahkota kehidupan saudara akan miliki. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini. Biarlah setiap kami bisa sadar di bagian titik lemah kami boleh waspada supaya kami tidak jatuh dan kalah
kehilangan mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi.